Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainuddin Agus Heriansyah, kelas 1D, NIM 226102033. Di sini saya akan menjelaskan tentang fuel system. Nah, pertama, fuel system itu berfungsi untuk menyediakan bahan bakar yang cukup bersih sesuai dengan timing injeksi. Fuel system itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada mechanical controlled dan electrical controlled. Lalu kemudian ada 4 prinsip dasar dari fuel system, yaitu pertama ada pump dan line, yang kedua ada mechanical unit injector, yang ketiga ada mechanical actuated electronic controlled unit injector, dan yang terakhir ada hydraulic actuated electronic controlled unit injector. Nah, lalu kemudian kita masuk ke bagian-bagian komponen pump and line. Yang pertama itu ada fuel tank atau tangki bahan bakar. Yang kedua ada primary fuel filter atau saringan bahan bakar. Yang ketiga ada transfer pump atau pompa bahan bakar. Yang keempat ada hand priming pump. Yang kelima ada final fuel filter. Yang keenam ada low pressure fuel line. Yang ketujuh ada injection pump atau pompa injeksi. Yang ke-8 ada governor. Yang ke-9 ada full ratio control. Yang ke-10 ada timing advance mechanism. Yang ke-11 ada high pressure fuel line. Yang ke-12 ada nozzle. Dan yang terakhir adalah fuel return line. Nah, lalu kita lanjut ke aliran bahan bakarnya. Nah, skematik pada gambar belakang saya ini menunjukkan aliran bahan bakar pada pump and line fuel system. Fuel transfer pump menghisap bahan bakar dari tangki, kemudian menuju primary fuel filter. Primary fuel filter ini berfungsi menyaring kotoran yang berukuran besar di dalam bahan bakar. Di samping itu, sering juga ditemui aransemen engine yang menggunakan primary fuel filter jenis water separator sebagai penyaring kotoran yang berukuran besar dan memisahkan air yang terdapat dalam bahan bakar. Bahan bakar kemudian mengalir menuju fuel transfer pump dan selanjutnya ke hand priming pump, kemudian ke final fuel filter. Bleed valve berbentuk oris yang akan mengalirkan bahan bakar ke tangki, yang berfungsi membuang udara yang terperangkap dan panas di fuel manifold ke tangki. Sistem ini juga membuang udara yang terperangkap di sistem bahan bakar pada fuel filter. Bahan bakar bertekanan rendah disaring lebih teliti dan kemudian mengalir ke fuel manifold atau gallery pada fuel injection pump housing. Bahan bakar dalam fuel manifold kemudian masuk ke dalam rongga pompa tekanan tinggi. Plunger and barrel pompa tekanan tinggi akan mengatur jumlah bahan bakar yang akan dipompakan menuju high pressure fuel line dan selanjutnya menuju injector nozzle dengan tekanan yang sangat tinggi. Pada saat tekanan bahan bakar pada high pressure fuel line lebih tinggi dari tekanan pembuka nozzle, bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang pembakaran. Kombinasi antara tekanan yang sangat tinggi dan lubang penginjeksian di nozzle yang menyebabkan bahan bakar mengabut dengan sempurna dan akan menghasilkan pembakaran yang sempurna. Tutup tangki
meski bahan bakar normalnya selalu mempunyai saluran yang terhubung ke udara luar. Apabila saluran ini tersumbat, dapat menyebabkan vakum di dalam tangki dan sistem bahan bakar tidak bekerja dengan sempurna. Nah, kita lanjut ke sistem bahan bakar Mechanical Actuated Unit Injector. Nah, sistem bahan bakar ini memiliki keunggulan, yaitu 1. Saluran bertekanan tinggi tidak dipergunakan lagi, sehingga tekanan penginjeksian injection pressure dapat ditingkatkan mencapai 23.000 PSI jika dibandingkan dengan pump inline full system yang hanya 17.000 PSI. Nah, yang kedua, full injection pump dan injektor tergabung dalam satu unit pada masing-masing silinder, sehingga konstruksinya lebih sederhana. Nah, di samping keunggulannya, sistem ini masih memiliki keterbatasan, antara lain yaitu tidak adanya timing advance sebagai pengontrol waktu penginjeksian atau injection timing. Nah, yang kedua, walaupun injektor secara mekanis diaktifkan oleh rocker arm, tetapi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan masih dikontrol oleh Hydra Mechanical Governor. Nah, lalu kita lanjut ke Mechanical Actuated Electronic Controlled Unit Injector atau MEUI, garis miring EUI. Nah, Mechanical Actuated Electronic Controlled Unit Injector ini merupakan langkah maju pengembangan sistem bahan bakar yang terbukti ketangguhan dan kemampuannya. Sistem Mechanical Actuated Electronic Controlled Unit Injector menggunakan injektor di atas masing-masing silinder untuk menginjeksikan bahan bakar dan Electronic Control Module ECM, mengontrol jumlah bahan bakar, full delivery, dan waktu penginjeksian. Injection timing electronic unit injector menggunakan mekanisme rocker arm untuk menekan tappet yang dibutuhkan untuk menekan tekanan bahan bakar di dalam unit injektor. Rocker arm digerakkan secara mekanis oleh camshaft, dan untuk beberapa jenis engine menggunakan perantara lifter dan push rod. Nah, sistem penginjeksian bahan bakar ini memiliki ketergantungan pada 3 faktor, yaitu engine speed atau RPM, yang kedua ada engine load, dan yang ketiga ada parameter engine. Nah, ECM itu sendiri memiliki 3 fungsi dasar, yaitu 1. Memberi tegangan untuk bekerjanya komponen-komponen seperti sensor dan injektor. Yang kedua, memantau sensor-sensor dan switch. Yang ketiga, mengatur engine speed dan tenaga. Nah, yang terakhir ada Hydraulic Actuated Electronic Controlled Unit Injector HEUI. Nah, sistem bahan bakar ini merupakan sistem bahan bakar yang diatur secara elektronik. Injection pump, saluran bahan bakar, dan nozzle yang digunakan pada engine mechanical digantikan dengan hydraulic unit injektor pada setiap silinder. Komponen-komponen elektronik pada sistem bahan bakar HEUI mirip dengan yang digunakan pada sistem bahan bakar EUI, akan tetapi pada sistem HEUI injektor tidak digerakkan oleh camshaft. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang fuel system. Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.